Pertemuan bersejarah di Busan, Korea Selatan, Donald Trump dan Xi Jinping kembali duduk satu meja, membuka lembaran baru dalam hubungan dua kekuatan dunia. Tarif perdagangan hingga keamanan global ikut masuk dalam agenda. Tapi apakah ini langkah menuju stabilitas atau sekedar jeda dalam rivalitas yang panjang? Sekarang aku mau bertanya, Bang Celi yang lagi ada di Edinburgh atau Edinburgh nih? Di Edinburgh. Kalau Edinburgh. Selamat pagi, Bang Celi. Sana pagi dong ya? Pagi beda 7 jam. Jadi pagi yang dingin dan basah. 9 derajat, Mel. 9 derajat makanya nggak bisa rekaman dingin di luar, itu. Mel. Nggak bisa rekaman di luar. Ini Adam Smith ya, Bang ya, di sana ya? Ya, ini tempatnya Adam Smith dan tempatnya David Hume. Dua pemikir utama filsuf pencerahan, abad pencerahan. Jadi pada saat Inggris maju kan ada revolusi industri, tapi sebelumnya ada revolusi cara berpikir. Nah, itu salah satu yang terdepan pemikirnya itu namanya Adam Smith dan David Hume. Keduanya filsuf di Edinburgh, tapi juga menulis tentang ekonomi, terutama Adam Smith. David Hume juga menulis tentang perdagangan dunia. Ya? The Wealth of Nation, Mel. Dekat sini dia ada tugu peringatan Adam Smith, putra terbaik Edinburgh. Ini ada hubungannya dengan Trump juga nih, Adam Smith. Sama David Hume. Kalau kita lihat dia dengan Xi Jinping kan berbicara tentang bukan hanya hubungan Amerika dan Cina sebenarnya, tapi tentang bagaimana masa depan perdagangan dunia diatur oleh dua raksasa global sekarang ini. Tapi itu nanti. Jadi di Edinburgh ini kita bisa, walaupun tempatnya relatif kecil ketimbang London, ya di daerah yang agak bergunung, dingin, lembab, tetapi secara pemikiran sumbangannya dahsyat bagi dunia, Mel. Iya. Kemarin sempat mampir ke London. Ya, aku lihat foto lagi begini tuh sama Pak Winston. Jadi 1,5 jam dari London itu rumah kediaman Winston Churchill di Chartwell namanya, Mel, tempat dia menulis karya-karya terbaiknya. Ya, kita semacam ziarah sejarah lah, melihat dan meresapi rumah kediaman, rumah pribadi ya, tempat Churchill membesarkan anak-anaknya sebelum dia memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Hitler, Mel. Ini ada hubungannya juga dengan Xi Jinping, karena dengan kemenangan Inggris, Amerika melawan Jerman, melawan Nazi sama Hitler, mereka membangun sebuah dunia baru. Churchill dan Roosevelt dan pemimpin lainnya saat itu membangun dunia baru, demokratisasi, globalisasi, dan ekonomi dunia yang hasilnya kita rasakan sampai sekarang, yang oleh Donald Trump ingin diubah dan dirombak gitu loh. Itu kan 80 tahun setelah Churchill, setelah Roosevelt. Dunia yang tenang, bukan tenang dalam pengertian nggak ada perang atau nggak ada gejolak, tetapi berkembang globalisasi, perdagangan ekonomi 80 tahun. Nah, sekarang Trump datang dan ingin mengubah. Dan counterpartnya sekarang, superpowernya adalah Cina. Ya, Cina dan pemimpin Cina sekarang ini Xi Jinping yang tapi sebelum ke Cina nih, Bang, sebelum kita ke Cina, ke Busan, ke Korea Selatan, sebelumnya kan Trump ada kunjungan Asia ya, pertama ke Malaysia, ke Jepang, baru kemudian APEC di Korea Selatan. Nih, bagaimana nih Abang lihatnya nih Donald Trump ini? Sangat menarik, Mel, karena setelah hampir setahun dalam kekuasaan dengan segala macam jurus dewa mabok, merombak tata dunia ekonomi dengan tarif ya, dengan sikap yang baru terhadap posisi Amerika dan teman-temannya di dunia, kelihatan pemimpin Asia menyadari bahwa mereka harus membujuk dan merayu Trump. Jadi the charm of Asia harus dipakai untuk ini Trump ini kan satu pemimpin tipe baru yang muncul di Amerika gitu, dan rupanya tokoh seperti Anwar Ibrahim mengerti bagaimana mengambil hati. Jangan dilawan nih tokoh kayak gini nih. Ya kalau dilawan nanti, jangan sekarang. Tetapi dibujuk dulu, dan begitu Trump tiba di Kuala Lumpur,
turun dari pesawat dengan tari-tarian. Dengan ikut joget sambutan dengan gayanya khas itu. sambutan kehormatan dan karpet merah. Beda sama Hmm. Zelensky waktu ke White House kan, agak ada problem. Tapi dengan Malaysia, dia datang dalam pertemuan ASEAN, itu menari-nari penjabutannya gitu, karpet merah. Benar-benar Asian charm, Malaysian charm. Dan Trump pun ikut joget-joget juga. Itu terus kemudian Perdana Menteri Kamboja mengusulkan Trump dapat Nobel. Dari situ ke Jepang diusulkan dapat Nobel. Kemudian ke Korea Selatan diberikan sambutan dengan the golden mahkota emas. Jadi kelihatannya pemimpin Asia, jadi di ASEAN, di APEC, di Jepang ya, itu menyadari bahwa Trump harus dirangkul, dibujuk untuk salah satu tujuan strategisnya mengimbangi China. Dan dari pihak Trump sendiri, angle-nya sama. Bagaimana di Asia ini peran Amerika Serikat dan keterlibatannya bisa pada ujungnya juga berperan sebagai counterpart terhadap positioning dan meningkatnya peran China. Ini kan penting banget. Ini hubungan inilah yang paling penting di dunia sekarang ini sampai 10-20 tahun ke depan. Bagaimana positioning dan repositioning Amerika di Asia, bagaimana China, sekarang Xi Jinping, nanti penggantinya, penerusnya juga harus memainkan peran yang sama. Nah, pada saat setelah tur Asia lah ini ya, Kuala Lumpur, Jepang, di Korea, di Busan, ketemu Xi Jinping, itu adalah puncak dramanya, Mel. Puncak drama dari geopolitik dan economics untuk sementara. Ya, sebelumnya kan seminggu 2 minggu sebelumnya terjadi eskalasi. Ya, ini kan biasa kan, naik, tarik ulur. Dan orang khawatir bahwa seminggu sampai 2 minggu sebelum ke Busan, ke APEC itu Trump mengancam lagi tarif 100%. Ya, Xi Jinping juga ngancam akan memblokade tanah jarang dan beberapa aspek perdagangan lainnya. Dan ini orang khawatir bahwa itu akan membuat globalisasi. Kalau Amerika dan China decouple, berpisah sama sekali. Ini berbeda dengan Amerika dan Soviet ya. Soviet dulu nggak ada hubungan perdagangan. Nggak ada hubungan dagang ya. Betul. Amerika dan China karena dua superpower yang saling terlibat perdagangan dengan erat. Perdagangan mereka kan $600 miliar. Surplus China $400 miliar. Jadi kalau totally decouple dan berhenti hubungan atau embargo ekonomi Amerika terhadap China, maka dampaknya bukan hanya terhadap Amerika dan China, tapi juga seluruh dunia. Dan karena itu globalisasi hubungan perdagangan dunia bisa benar-benar terancam. Nah, untungnya di Busan ternyata terjadi deeskalasi. Terjadi peredaan ketegangan, kalau kita mau pakai istilah gencatan senjata ekonomi. Ini kira-kira... Ini gencatan perang dagang ya? Gencatan perang dagang selama setahun. Jadi untuk setahun, intinya adalah untuk setahun, Trump dan Xi Jinping sepakat kita jangan eskalasi. Udah status quo ante, kurangin dikit 10%, kurangin dikit di sana, tapi lu tetap dagang sama gua. Gini kira-kira. Jadi masing-masing memberi konsesi. Dari Trump ada konsesi, dari Xi Jinping ada konsesi. Tetapi yang paling penting adalah dua pemimpin besar ini, pemimpin terpenting di dunia sekarang, itu Mel, itu menyadari perlu, ya macam di Palestina Israel juga, perlu gencatan senjata. Kira-kira intinya gitu Mel. Jadi kembali ke tur Asia, kelihatannya dua-dua pihak, China dan Amerika, bisa mengklaim bahwa momen penting seminggu terakhir ini adalah kemenangan kedua belah pihak. Trump berhasil, ini kan setelah Israel Palestina kan dia jadi bintang, superstar global sekarang kan. Iya, betul sekali. Kemarin itu semua pemimpin yang ketemu dia memuji loh peran dia. It was Xi good, Jinping Mr. juga President. memuji. Xi Jinping juga memuji, gitu loh. Apalagi Perdana Menteri Jepang, Pak Prabowo pun. Pak Prabowo waktu di Kuala Lumpur kan juga melontarkan apresiasi kepada Trump.
Dan Trump juga balik melontarkan apresiasi kepada Presiden Republik kita gitu loh. Jadi overall Trump tour di Asia itu oke banget gitu loh. Bang Celi, sebelum lanjut, kita beralih dulu nih ke sebuah tempat yang dapat menjadi destinasi favorit baru bagi para pencari pengetahuan di Jakarta. Jadi itu sisi lain dari Edinburgh. Sisi lain dari Edinburgh, sebuah perpustakaan umum yang tidak hanya nyaman dan sejuk, tapi juga kaya koleksi, selalu up to date, dan yang paling menyenangkan adalah semuanya gratis. Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Silakan berkunjung teman-teman Freedom. Nambah wawasan, tambah teman, diskusi itu penting banget. Dan bisa cari bukunya Adam Smith ada, David Hume ada. Bukunya Adam Smith ada, David Hume ada, mau yang lainnya juga tentang sejarah Cina, sejarah Amerika. Lengkap pokoknya. Sejarah pencerahan di Eropa, Mel. Sejarah pencerahan di Eropa juga ada. Winston Churchill juga ada. Winston Churchill banyak, Mel. Banyak. Oke, kita lanjut Bang. Ini kan tadi Abang bilang ya, kedua belah pihak ini hanya truce ya, kayak gencatan perang dagang gitu. Ya, gencatan senjata perang dagang. Bukan perjanjian dagang yang permanen gitu. Ini gimana nih Bang? Kelihatannya kelihatannya dunia sekarang ini, Mel, di bawah the age of Trump ini memang tidak ada yang permanen. Tidak ada kepastian jangka panjang. Jadi Trump dan dua-duanya ini kan aktor tipikal aktor baru dalam geopolitik abad 21. Dan di negara masing-masing ini sesuatu yang baru. Trump adalah politisi tipe baru di Amerika. Sementara Xi Jinping adalah politisi tipe baru di Cina setelah Deng Xiaoping. Kalau Deng Xiaoping kolegial, teamwork. Kalau Xi Jinping lebih asertif dan personal. Sendiri dia menguasai panggung politik Cina gitu ya. Sama dengan Trump. Tetapi beda karakter, tetapi tipe sama. Nah, keduanya menyadari, jadi gencatan senjata ini setahun. Gencatan senjata perang. Perang dagang. Perang dagang. Jadi tidak ada kepastian lebih dari setahun. Mereka sepakat setahun kita akan revisi lagi. Tetapi tahun depan Trump akan berkunjung ke Cina bulan April. Dan setelah itu Xi Jinping akan berkunjung ke Washington atau mungkin ke Mar-a-Lago, ke Istana Trump di Florida. Nah, dengan begitu mereka setiap tahun akan revisi. Jadi they put the world in suspense for a year. Jadi setiap tahun suspensinya ini tipikal geopolitik abad 21 kontemporer. Jangan cari kepastian terlalu panjang. Mereka akan berunding terus setiap tahun, dan dengan begitu dunia harus menyesuaikan diri. Ya kan, jadi kita harus belajar lebih detail, rinci lagi langkah-langkah Trump, langkah-langkah Xi Jinping, karena semuanya terkait dengan apa yang mereka berdua lakukan. Nah, ini that is the game now. Tidak berarti bahwa ASEAN, APEC, India, Indonesia, Brazil, Argentina, negara lain tidak penting, penting banget. Tetapi aras interaksinya di kedua belah pihak. Nah, memang kan keputusan Xi Jinping dan Trump sekarang ini ada rasionalnya, Mel. Apa tuh Bang? Dalam 20-30 tahun terakhir, perdagangan dunia begitu intensif. Kan yang paling beruntung dua negara, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Cina maju pesat, luar biasa. Dan Amerika di negara-negara maju, dibandingkan negara maju lainnya, Prancis, Inggris, itu paling cepat berkembang. Teknologi digital yang menguasai hidup kita dan perdagangan dunia sekarang itu adalah hasil dari kreativitas di Amerika Serikat. Pertumbuhannya luar biasa. Sekarang Nvidia valuasi pasarnya itu 5 triliun US dollar. Nggak ada yang ngalahin di seluruh dunia. Ya, betul. Dan demikian pula seperti Microsoft, Apple itu 4 triliun dolar. Jadi Amerika sangat beruntung. Karena itu bodoh banget kalau Xi Jinping dan Trump mau perang dagang sekarang. Dua-duanya paling beruntung, mau menjadi dua-duanya repot sendiri. Ngapain? Karena itu mereka memilih, oke, kita
constructive engagement, constructive competition, manage competition. Ini kalau istilahnya sekarang itu kompetisi tetap, hubungan tetap, tetapi diatur. Kali ini Trump bilang, oke, microprocessor dari Nvidia mungkin lu bisa dapat, ya kan? Ya. Tapi bukan yang Blackwell, bukan yang paling canggih. Lu dapat H20 atau H100, kan lu butuh kan? Karena ternyata DeepSeek juga nggak bisa kalau pakai the chip dari Nvidia. Huawei. Kalau nggak dari Huawei, Nvidia betul. kan nggak bisa, ya kan? Xi Jinping sadar kalau nggak teknologi terdepan dia ikut serta dengan Amerika, kan nggak bisa juga pada akhirnya gitu. Ya memang di sektor manufaktur lain Cina ikut, bukan cuma ikut memimpin terdepan, tetapi the heart of the matter adalah sekarang adalah chip making. Karena ini kan teknologi AI akan mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia ke depan. Jadi dengan mendapat konsesi soal chip, dia bilang, Xi Jinping bilang, oke, gue kasih juga lo konsesi yang lain. Rare earth lu boleh dapat. Ya, Gue beli lu betul. punya soybeans kedelai. Macam kita juga, Mel, butuh tahu. Kalau makan Butuh tahu, tahu. kalau nggak kedelai pakai apa? Gitu loh. Pakai apa? Ya kan? Ya. Tapi itu Ya. kan cuma beberapa elemen. Contoh dari cara mereka sekarang ini mengatur ekonomi dunia dan perdagangan di antara mereka berdua. Jadi yang bisa disimpulkan dari pertemuan di Busan, Mel, dengan dramatika, dengan pemain panggung, dengan mulai dibuka oleh Anwar Ibrahim, dengan tari-tarian dan karpet merah buat Trump, itu kelihatannya Asia ini, ya, karena memang perkembangan ekonomi Asia di luar Cina pun kan juga Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Singapura, kan dahsyat Korea Selatan. Jadi memang proper dan sangat bagus apa yang terjadi di Asia, di Kuala Lumpur, di Busan, di Tokyo, di Jepang. Itu bagi kerangka geopolitik dan geoekonomi masa depan tidak memuaskan 100%. Tetapi kita bisa lihat bahwa oke, sekarang ini hubungan-hubungan penting dalam ekonomi ini pengaturannya seperti ini sekarang. It's okay, kita harus menyesuaikan diri, gitu loh. Dan yang penting, apa kata Adam Smith dan David Hume, balik lagi ke Skotlandia, Mel, ke Edinburgh, kan? Ya. Yang penting arus perdagangan antar bangsa jangan berhenti, karena itulah yang menentukan the wealth of nations. Ya, ini bukunya Adam Smith, Mel. Iya kan, cara mengaturnya, metodenya ya tergantung zamannya, tergantung para pemimpinnya. Tapi esensinya kan, kita bisa mengirim barang ke Amerika, Amerika bisa mengirim barang ke kita, Cina bisa mengirim barang ke Amerika dan ke kita bisa mengirim barang ke Cina dan Amerika. Demikian pula negara lain. Tinggal penyesuaian. Ya, kadang-kadang dengan gaya Trump, tarif dia ancam, dia turunin lagi. Di Xi Jinping dia bertahan, dia ancam juga. Ya, yang bisa ancam-mengancam kan tinggal Xi Jinping sama Trump. Yang lain kita ikut irama. Kita menyesuaikan diri karena perdagangan dunia selalu membuka kesempatan yang luas kepada siapa-siapa yang kreatif memanfaatkannya. Itu penting tuh, Mel. Ya. Jadi, tapi Bang, tapi Ya, gencatan ini kan ya umurnya cuma setahun. Berarti menjelang setahun agak dekan lagi mau apa, itu gimana dengan stabilitas geoekonomi nanti atau pasar global khususnya? Ya, itu kan kita sekarang bilang that is the nature of the new world, Mel. Jangan harapkan kepastian gaya pos perang dunia kedua, ya, di mana Amerika berkata, gua jamin lo sampai 2-3 dekade gitu ke depan. Itu sudah mungkin karena teknologi juga sekarang cepat berkembang, sosial media tiap hari berganti mood. Itu barangkali sekarang ini tata dunia seperti itu. Jangan harapkan kepastian jangka panjang, jangan harapkan situasi tanpa drama. Ini drama terus-menerus, tetapi justru kita harus pelajari. Kan toh setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada dinamikanya, setiap dinamika ada cara mengakalinya gitu. Jadi that is our age, that is our life now gitu loh. Tetapi yang penting kan perdagangannya nggak berhenti, Mel. Ini kan cuman di permukaannya, Mel. Tetapi fondasi ekonomi hubungan antar bangsa kan nggak berubah, Mel.
Betul nggak? Kan Cina tetap butuh microchip. Kita butuh Ya. mobil listrik dari Cina. Cina butuh apa dari kita? Mungkin batu bara, mungkin gas, mungkin segala macam produk yang bisa kita hasilkan. Tetapi yang paling penting adalah ada upaya bersama untuk, ya kayak tadi, berbicara di APEC, berbicara di ASEAN, berbicara dengan Perdana Menteri Jepang. Puncaknya adalah pembicaraan dengan Xi Jinping. Kan bagus Xi tuh, Jinping. saling memuji. Saling memuji, Mel. Itu kan saling memuji. Betul. Trump bilang, my good friend for a long time. Xi Jinping juga bilang, itu yang paling penting kata-kata Xi Jinping tuh, bahwa Cina mengerti Trump mau make America great again. Yes, Dan Cina bisa mendampingi Trump ya untuk membuat Amerika mencapai tujuannya. Ya, tapi sambil tetap Cina mencapai tujuan Cina juga. Jadi dua negara bisa berkembang bersama-sama. Mereka paling beruntung loh dalam globalisasi ekonomi 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir. Jadi Xi Jinping pesannya bagus sekali. Mr. President, you can achieve your objective to make America great again, but at the same time, my country also can achieve its objective. Kalau gitu kita tepuk tangan, Mel. Gitu loh. Oke. Mel. Baiklah. Semoga pertemuan ini benar-benar membawa dampak bagi dunia dan bukan hanya drama yang sama, tapi judulnya beda ya. Ya. Judul ganti-ganti. Oke, baik. Terima kasih Bang Jerry. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa. Makasih, salam dari Edinburgh.